Gimana nih kita mau menentukan konsep relationship goals yang sesuai kebenaran firman Tuhan? Benarkah mereka mau memakai firman Tuhan sebagai acuan relationship goal-nya mereka? Nah, yang masanya membentuk narasi kita itu dari Alkitab atau dari sosial media, apa kata orang, dan sebagainya. Soalnya narasi itu narasi-narasi itulah yang menyebabkan seseorang bisa mempercayai bahwa dia tuh, saya ini bukan manusia, saya ini anjing misalnya. Ya, dan kalau kita tidak ada firman Tuhan, kita tidak bisa saring, akhirnya kita bingung, kita takut. Kadang orang merasa untuk menghindari narasi itu, Alkitab berikan vonisnya, narasinya adalah ini dosa-dosa itu orang mau menentukan sendiri apa yang baik bagi mereka sendiri, mereka mau main Tuhan. Relationship goal ditentukan sendiri juga. Relationship goal ditentukan sendiri, bukan menurut Tuhan. Dia mau jadi Tuhan sendiri, ngapain gue dengerin Tuhan kalau gue bisa bikin narasi sendiri. Makanya kita perlu mengambil Alkitab sebagai acuannya. Yes. Bukan sebagai pendukung atau second opinionnya. Oke, di sesi ini kita akan melanjutkan diskusi-diskusi yang sangat menarik, yang mana kita pengen melihat bagaimana pemahaman terhadap firman Tuhan, bagaimana pengenalan diri, bagaimana cara Tuhan memandang diri kita, gitu kan, terrefleksi di dalam hubungan demi hubungan, gitu kan. Seperti tadi yang mengutip apa yang Cici dan Koko udah sampaikan, bahwa bagaimana kita memperlakukan orang lain itu sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata ada berbagai macam jenis relationship goals gitu kan. Relationship goals yang mana bisa aja orang akan pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk oh ini dia mau set up, dia punya goals di dalam sebuah hubungan pertemanan kah, pertemanan contoh deh yang paling dekat gitu, akan melihat bahwa oh kalau misalnya ini berkaitan dengan hanya sekedar teman bekerja, berarti hubungannya ya udah pakai etika bekerja gitu. Kalau ini lebih dalam, maka atau berkaitan dengan pelayanan, pakai etika pelayanan gitu, refleksi hal tersebut. Nah, menurut Cici sama Koko yang dimana Saman ini sudah membentuk berbagai macam relationship goals dan dikaitkan dengan yang tadi yang sudah dibahas, yang di sesi-sesi sebelumnya yang sudah dibahas dengan detail bagaimana sudut pandang dari firman Tuhan. Gimana nih kita mau menentukan konsep relationship goals yang sesuai kebenaran firman Tuhan ketika ada ekspektasi yang terlalu tinggi dan bahkan dalam tanda kutip pakai yang namanya firman Tuhan, padahal sebenarnya itu nggak berasal dari pengenalan akan firman Tuhan yang tepat. Baik dari Cici sama Koko, atau mungkin mau sharing pernah ketemu orang yang kayak gitu nggak? Oke. Mungkin sebelum masuk pertanyaan itu, saya rasa itu pertanyaan yang baik sekali. Tapi banyak orang, benarkah mereka mau memakai firman Tuhan sebagai acuan relationship goal-nya mereka? Atau tadi dibalik. Atau mereka mau nggak gitu ya? Definisi dulu ya. Soalnya mungkin kalau saya boleh kutip, tidak lama yang lalu saya nonton satu film, habis gitu dia mengutip sesuatu di situ, dan saya rasa ini benar juga gitu ya. Senjata yang paling powerful itu bukan pedang atau senapan gitu ya, tetapi stories, kisah, narasi. Nah, kenapa saya bisa resonate dengan hal ini, meskipun dia tidak membahas tentang Alkitab tentunya, tapi karena ini penting sekali. Narasi itu seperti apa sih yang kita percaya, narasi apa yang kita punya tentang siapa kita, narasi apa yang saya punya tentang apa itu hubungan, tujuan hubungan apa. Ini semua kan dibentuk oleh narasi-narasi. Makanya Tuhan, itulah kenapa Tuhan menyatakan dirinya melalui kisah-kisah, cerita-cerita, narasi-narasi, agar kita juga tahu, dapat lihat di situ narasi-narasi yang dibentuk. Dan saat ini, zaman ini gitu, yang penuh dengan sosial media, tadi dibahas dari awal, penuh dengan sosial media dan sebagainya. Nah, yang masanya membentuk narasi kita itu dari Alkitab atau dari sosial media, apa kata orang dan sebagainya. Soalnya bukannya dari dulu orang tidak punya narasi yang lain selain Alkitab, tetapi sekarang akses untuk narasi-narasi yang Jauh lebih banyak. bervarian dengan lebih banyak sekali itu yang ditawarkan di dunia itu, aksesnya itu jauh lebih mudah dibanding dulu.
Makanya kita bisa punya macam-macam akses narasi. Ya, narasi itu ya narasi-narasi itulah yang menyebabkan seseorang bisa mempercayai bahwa dia tuh saya ini bukan manusia, saya ini anjing misalnya. Saya ini bukan ada juga orang yang dia mengidentify dirinya, dia orang yang cuma misalnya contoh saya lupa lagi di sentimeter itu berapa, tapi dia mestinya tuh cuma 5 foot, tingginya tuh cuma 5 kaki, tapi dia identify dirinya sebagai yang tingginya 7 kaki. Jadi dia berjalan pakai tambahan kayu stiletto gitu ya untuk lebih tinggi. Karena dia identify dirinya sebagai itu. Kenapa bisa begitu ya? Ini makanya narasi ini yang membuat orang yang pada Tuhan sudah kasih sesuatu yang simple, terus bisa ribet banget, rasanya banyak cara untuk orang overthinking dan sebagainya, karena narasi yang seliweran kan di kepala. Yang habis gitu, masalahnya kita sanggup nggak untuk menampung ini semua, untuk memproses ini semua. Ya, dan kalau kita tidak ada firman Tuhan, kita tidak bisa saring, akhirnya kita bingung, kita takut, kita kalut, dan habis gitu, ya, sehingga misalnya contoh, jenis kelamin, ini saya boleh bilang tentang ini nggak ya? Iya, Jenis boleh. kelamin, Tuhan bilang, Tuhan ciptakan pada awalnya cuma 2. Ya, cuma ada M dan F ya, male and female misalnya gitu. Tapi habis itu di dunia ini, oh enggak, banyak, tambahin lagi ya, kalau nggak salah di Thailand sampai ada 70 lebih. Ini sebetulnya menunjukkan kasihan juga orang-orang makin bingung. Mereka mau, jadi narasi ini tuh banyak sekali, kayak misalnya contoh narasi juga tadi Elsa bahas tentang dosa. Kadang orang merasa untuk menghindari narasi itu, Alkitab berikan vonisnya, narasinya adalah ini dosa-dosa itu orang mau menentukan sendiri apa yang baik bagi mereka sendiri, mereka mau main Tuhan. Relationship Ya. goal ditentukan sendiri juga. Relationship goal ditentukan sendiri, bukan menurut Tuhan. Dia mau jadi Tuhan sendiri, ngapain gue dengerin Tuhan kalau gue bisa bikin narasi sendiri. Gue bisa karang sendiri, apa yang gue mau, gitu ya, apa yang menurut gue baik, ya, dan sebagainya, gue figure out sendiri. Nah, habis gitu, nah kalau kita bicara tentang itu aja, habis gitu orang membuat narasi untuk menutupi narasi itu dengan, enggak kok, semua manusia tuh pada dasarnya baik. Semua manusia tuh baik. Kita hanya perlu ngikutin the sound, suara hati kita aja, misalnya kayak gitu kan. Follow your heart. Follow your heart. Nah, narasi itu aja sebetulnya kesannya kayak ini baik ya memotivasi. Tapi ini sebenarnya narasi yang bahaya. Dan ini counter Alkitabiah. Soalnya firman Tuhan mengatakan hati kita tuh sangat licik. Dari situlah muncul segala macam kejahatan, dosa. Disitulah terjadi pergeseran, pertukaran siapa yang duduk di tata hati kita. Tadinya Tuhan, kita geser, kita gantikan dengan yang lain. Yang kita lebih tinggikan daripada Yesus dalam hati kita. Ya, jadi narasi ini yang habis gitu, nah karena kita ngakuin, kita pada dasarnya baik kok. Jadi kita bisa menentukan sendiri untuk kita menjadi baik atau tidak. Padahal kalau kita tahu, kalau kita mau mengikuti apa kata, sehingga akhirnya kita yang capek sendiri. Coba jadi orang baik, coba jadi orang benar, menyelamatkan diri sendiri. Padahal kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, mengatakan, enggak, dosa masalahnya. Semua manusia, tidak ada manusia satupun yang tidak berbuat dosa. Sehingga kita tahu, kita butuh Tuhan. Makanya Tuhan mau datang ke dunia ini, ya kan, untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, menebus kita. Nah, kalau kita sadar ini, nah ini kan narasi-narasi yang keluar. Nah, kalau misalnya sama nih tentang tujuannya hubungan itu apa? Narasi macam-macam kan ditawarkan. Kalau kita nggak punya acuannya, semuanya kita pegang mana yang benar. Nah, di sini maksudnya saya cuma mau membangun a case for narasi Alkitab. Makanya kita perlu mengambil Alkitab sebagai acuannya. Bukan sebagai pendukung atau second opinionnya. Dicocokin aja. Ya. Oke, saya udah punya ini, saya minta second opinion. Kalau firman Tuhan, nah, dan pakai firman Tuhan pun, bagian yang ini, bisa lah, ini saya pakai untuk mendukung. Tapi bagian ini saya nggak suka, saya nggak mau pakai firman Tuhan. Padahal firman Tuhan juga bilang apa tentang hal ini gitu ya. Jadi banyak hal yang seperti itu, makanya kalau untuk membangun case-nya, makanya penting kita membangun itu dari apa kata firman Tuhan dulu gitu ya. Ini untuk membangun narasi nih. Nah, kalau gitu jadi pertanyaan, sebenarnya hubungan yang sehat itu tuh di dalam hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan lagi pacaran, yang sehat tuh menurut firman Tuhan tuh seperti apa sih?
gitu. Mungkin Ya. jadi timbul pertanyaan jadinya seperti itu ya. Ya, Gimana? that's good. Menurut Mau Papa coba Regis? dulu? Ya, balik lagi tadi porosnya harus berporos kepada kebenaran firman Tuhan dulu. Jadi kalau misalkan tadi saya ini balik lagi ke dikit, kayak misalkan kita ambil contoh relationship goals, itu ditentukan oleh narasi kita sendiri yang kita comot-comot dari semua yang beredar di sosmed, di lingkungan pertemanan, bahkan pelayanan, bahkan semua khotbah-khotbah Iya. dikemas dengan khotbah, dikemas dengan apapun itu ya, atau bisa juga dengan podcast dan sebagainya yang tidak berlandaskan firman Tuhan, itu jadinya kan itu kita mencocokkan ya. Tapi kalau kita mau balik lagi ke yang benar, porosnya balik dulu ke Bible. Apa sih kata Bible tentang hubungan itu sendiri? Kasih itu seperti apa? Balik lagi, kasih yang tidak menuntut, kasih yang kalau kita porosnya adalah hal-hal lain di luar kebenaran firman Tuhan, ya itu kan yang berbahayanya. Si A punya pandangan ini, si B punya pandangan ini, ya udah saya comot aja. Ini membentuk pemikiran saya untuk relationship goal yang dalam hubungan pertemanan seperti ini. Iya. Jadi kan porosnya kebenarannya dibalik tuh, ya kan? Alkitab hanya pendukung kalau dari Roy, Alkitab hanya secondary opinion. Tapi ini kita justru bagaimana caranya kita mau balikin lagi apa sih kata firman Tuhan tentang ini. Jadi misalkan dalam kita lagi konflik gitu ya, misalkan tadi bahas di segmen 1 kita sedang berkonflik dengan teman misalkan. Ya kita balik lagi, refleksi apa sih sebenarnya kata firman Tuhan tentang dia backstabbing me, misalkan kita lagi berkonflik, dia sedang backstabbing kita, akan banyak ya kita mungkin sebelumnya deket sekali dan sebagainya. Apa sih kata firman Tuhan? Harusnya kita bersikap seperti apa sih? Waktu ada teman yang mengkhianati kita, ada teman yang ternyata dia dekatin kita cuman karena ada maunya mengambil keuntungan dari pertemanan ini dan sebagainya gitu sih. Jadi porosnya kita memang balikin lagi ke Bible, bukan the other way around. Itu penting banget sih, dan itu proses ya. Berarti tetap mungkin kita udah punya pemikiran, kita punya maksud, tapi kita harus back lagi tuh Bible. Sebenarnya Alkitab bilang Ngomong apa gitu sih? ya. Iya. Jadi jangan pakai pemahaman kita untuk jadi Kita kebenaran. masukin. Dan ini baik nih. Ternyata Alkitab nggak bilang itu baik gitu. Jadi harus based on Bible gitu ya. Iya. Kalau based on Bible berarti tadi kalau saya boleh tambahkan lagi, kalau based on Bible ya, ini kita kalau kembali ke Alkitab lagi, apa sih tujuan hubungan antara sesama manusia dari Tuhan? Kita tahu manusia diberi satu mandat untuk mengisi bumi, memerintah, menguasai gitu ya, di Kejadian 1. Tapi habis itu dikatakan, tapi desainnya Tuhan itu tidak baik manusia lakukan itu sendirian. Bukan untuk dilakukan sendirian mandat itu, tapi untuk dilakukan bersama dengan sesama. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia yang lain lagi, ya kan, untuk menjadi seorang penolong. Dan saya yakin ini firman ini bukan hanya bicara tentang ini wanita itu menjadi penolong aja bagi pria, tetapi untuk sesama manusia itu juga sebagai penolong. Antitesisnya itu di mana waktu Kejadian 4, di mana Kain merasa takut, habis gitu dia bilang, nanti kalau orang semua mau membunuh saya bagaimana dong? Habis gitu Tuhan bilang, oke, Tuhan memberikan tanda, habis gitu supaya dan diberikan janji oleh Tuhan kan untuk melindungi dia. Dan yang dilakukan pertama-tama setelah itu oleh Kain apa? Dia membangun kota. Bangun kota ini menarik kalau dalam bahasa aslinya, tapi gampangnya aja. Sebenarnya kota itu sebenarnya membangun, itu kota itu adalah antitesisnya daripada penolong yang Tuhan bangun bagi manusia. Karena kata yang dipakai bangun juga. Kenapa kota itu antitesisnya? Karena kota itu zaman dulu itu bukan cuma kota ada banyak tempat tinggal, tetapi kota itu ada kota yang bertembok. Kenapa Kain membangun itu? Ironisnya, Kain membangun itu untuk melindungi dirinya dari manusia-manusia lain. Yang tadinya mestinya manusia itu ada untuk menjadi penolong, tidak sendirian untuk melakukan mandat Tuhan, tapi ada penolong-penolong yang lain, tetapi antitesisnya yang ada melindungi diri dari penolong-penolong yang lain. Takut karena membunuh, mengeksploitasi. Kita melihat orang lain bukan sebagai penolong, tapi sebagai ini saingan saya. Atau ini sumber yang saya bisa eksploitasi. Saya bisa pakai dia. Saya ngambil keuntungan dari dia. Ini saya pakai dia sebagai objek untuk saya menguntungkan saya atau apapun itu. Ya, kita mulai melihat sesama bukan lagi sebagai kita ini sama-sama penolong untuk menolong satu sama lain, sama-sama rekan kerja untuk kerajaan Allah, tetapi kita lihat satu sama lain sebagai
saingan, yaitu dia semua yang akhirnya hubungannya Merusak menjadi hubungan. toksik dan sebagainya. Ya. Nah, tapi jadi pertanyaan berikutnya, kalau misalnya nih kita udah masuk dalam hubungan yang berarti nggak sehat nih, Ah, tips and triknya gimana nih? Mungkin Koko dan Cici bisa tips and trick buat kita yang kayaknya ini hubungan kita udah nggak Toxic sehat relationship. nih, toxic relationship nih, gimana nih selanjutnya? Kita mau langkahnya apa nih yang kita ambil? silakan, gantian. Ya, ini tentu saja juga perlu hikmat banget ya. Kalau yang toxic relationship-nya sama pasangan sendiri kan nggak mungkin kita ya apa Pasangan ya sendiri ini ambil maksudnya yang udah Suami nikah, istri. yang udah nikah suami istri ya, gitu. atau bisa juga yang dalam hubungan relationship pacar gitu ya. Pacaran, ya. Gitu kan itu kan pasti berbeda dengan toxic relationship-nya di tempat kerja Iya. atau di lingkungan pelayanan, itu pasti berbeda ya. Jadi mungkin dibatasin dulu secara general, tentu saja pasti tetap ada batasan, ada unsur disiplin dan lain-lainnya juga. Pada saat yang bersamaan ya jangan sampai kita itu juga menghalangi kita untuk apa ya? Ya untuk menyatakan kebenaran lah. Kalau udah emang toksik banget ya, tetap kan kebenaran itu harus diungkapkan gitu lah. Dan tentu saja cek dan recheck diri kita, jangan-jangan kita yang membawa, jangan-jangan kita yang toksik. Kita bilang orang lain toksik, Iya, bisa iya. kayak gitu loh. Iya, iya, Kadang bisa. kita dibutakan. Makanya balik lagi ke kita Kayak si Kain hubungan tadi. kita. Iya, hubungan kita, dia mencoba melindungi diri, padahal dia juga bunuh adiknya gitu kan. Toxic. Tetap kita harus bagaimanapun terrefleksi hubungan kita dulu nih, beres nggak? Kita sendiri toksik nggak? Kita membawa pengaruh yang toksik apa enggak gitu? Kan baru bicara kalau memang sudah introspeksi diri dari orang-orang sekitar kita yang kita kasih akses juga untuk kasih tahu kita, oke, ini memang benar lingkungan kamu yang toksik dan sebagainya, baru kita bicara langkah-langkah konkretnya, di mana itu pun pasti case by case, berbeda-beda ya. Ada yang harus memang cut, sudah this is it, pergi. Kayak mungkin Yusuf ya, nih Tante Poti udah ini banget gitu ya. Jangan sampai kita, oh enggak, ini Tante Poti dikasihi, kita harus menginjili dia dan sebagainya. Enggak kan, lari, run gitu kan. Ada masanya, tapi apakah kayak misalkan Tante Poti gitu ya. Kayak Daniel juga di situ, ambil contohnya dia di lingkungan yang ini ya, bukan orang percaya kan ya, tapi kan dia kan juga harus menjadi terang di situ kan ya, bukan serta-merta Tuhan minta dia pergi, tapi justru dia bisa menjadi teladan. Nah, begitupun kita, siapa tahu emang di lingkungan itu Tuhan tempatkan kita, ya ini membawa pembaruan, membawa terang, menjadi garam di tempat yang toksik tersebut. Jadi memang case by case kita harus telusuri sih ya cara penanganan. Itulah hikmat ya, tidak spektrum yang linear aja gitu ya. Ya, saya rasa kalau toksik juga ada dinamika yang kompleks itu kadang-kadang, kalau ibaratnya seperti tadi kalau Elsa udah bahas tentang Daniel misalnya kalau kita ambil negara gitu ya. Iya. Ada yang kita ini yang warga negara ini, habis gitu ada pendatang yang datang, yang mestinya dia tuh mengasimilasi dengan budaya di negara ini, dia ngikutin, tapi dia juga bisa jadi orang yang toksik gitu kan. Nah, kalau kita misalnya kita raja Israel misalnya, ada pendatang ke Israel, ya kalau ada, atau kita Indonesia lah, ya terus habis kita ada pendatang, ya kita yang posisi yang berotoritas yang kita punya, ya kita harus bisa set the tone supaya budaya itu nggak dirusak, budaya itu nggak semua macam kebijakan yang sudah kita bangun untuk menjaga order, habis gitu dia datang seenak-enaknya terus dibiarkan juga nggak bisa, karena kita di posisi yang berwenang kan untuk menjaga order itu. Tapi di sisi lain, kalau kita sedih Daniel yang datang ke negara orang lain dan kita merasa, budayanya tuh parah banget, toksik banget. Atau misalnya kalau ibaratnya kita ke satu gereja dan kita tahu, wah ini kepemimpinannya parah nih dan sebagainya. Ya kita bukan di posisi kepemimpinannya, tapi kan kita yang, ya kita punya pilihan, kita mau tetap ada di sini atau gimana nih. Ya mungkin kita bisa berupaya untuk ngajak ngobrol, bisa nggak terjadi perubahan yang sehat gitu ya. Tapi kalau kita tidak lihat bisa dan sebagainya, ya pilihan kita kalau kita stay, kita akan terus dialami oleh budaya ini, atau kita yang harus keluar dari budaya yang toksik ini. Kita mencari budaya yang, ini semoga analogi ini cukup membantu ya. Iya. Pointers ya. Iya. Harus lihat ini ya, case-nya dan hikmatnya. Oke. Jadi kita harus bisa juga ngebaca diri kita harus bisa kayak
melihat lagi nih, ini kitanya yang toksik atau ini orang lain yang toksik. Itu yang pertama ya, Iya. kita harus cari tahu. Iya. Baru abis itu kita step by stepnya lagi seperti apa. Iya. Gitu. Oke. Iya, oke. Jadi menarik banget ini pembahasan dari setiap sesi yang mana kalau sejauh ini saya bisa menarik sebuah kesimpulan ya dari setiap sesi yang kita sudah diskusikan bahwa sebenarnya di dalam sebuah hubungan, baik kita sebagai orang yang apa ya, kita yang terlibat bersama dengan seseorang, kita sebagai konselornya atau sebagai temannya atau kita sebagai siapapun di dalam individu di dalam sebuah hubungan, di saat yang bersamaan ternyata kita ini juga adalah orang yang berproses dengan Tuhan. Yes. Yang dimana dari tadi juga poin yang saya dapatkan bahwa tidak sesimpel itu kok ketika ada di dalam hubungan untuk kita langsung oh ini harus modelnya seperti A gitu kan, atau seperti B. Kalau misalnya case-nya kayak Yudas, ya udah langsung ditinggalkan gitu kan, nggak sesimpel itu. Sedangkan kita juga bukan Tuhan Yesus gitu kan. Kalau kita bilang si orang ini Yudas, kita bukan Tuhan Yesus gitu. Jadi ternyata dari setiap diskusi ini perlu kita secara hati-hati ya, lebih tepatnya gitu, secara hati-hati ketika kita mau self claim maupun juga ketika kita mau claim seseorang gitu, gimana kondisinya gitu. Nah, bisa nggak untuk saat ini saya menyampaikan sebuah pernyataan, boleh nanti Roy sama Chelsea sekaligus disambut dengan kalimat-kalimat penutup, bahwa bisa nggak bahwa relasi yang sehat, relasi yang tepat itu datangnya bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk memuaskan orang lain, tetapi relasi yang untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Terlepas dari semua yang diskusi yang tadi, tapi poin paling utamanya adalah gimana di dalam hubungan demi hubungan pernikahan, fokusnya adalah Tuhan, hubungan pertemanan adalah Tuhan, dan seterusnya. Bisa nggak seperti itu sekaligus nanti fokus sama Cici memberikan pernyataan Yes. closing statement. Ya, balik lagi tentu saja yes. Yang dari ya setiap hubungan pun kita kan diciptakan Tuhan ya, jadi pasti Tuhan yang tahu semuanya ya, dan tujuannya kan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita sendiri gitu ya. Dan tentu saja dalam hal ini termasuk hubungan itu kan untuk mencerminkan image-nya Tuhan, mencerminkan kalau kita saling mengasihi, kalau pastinya Tuhan juga dimuliakan ya kan. Orang-orang yang belum percaya pun melihat ada sesuatu yang berbeda gitu ya, dan ujung-ujungnya balik lagi Tuhan yang dimuliakan. Mereka mau mencari tahu, oh kenapa hubungan mereka bisa begitu intim, begitu real, begitu murni gitu ya, yang didasari oleh kasih itu. Dan balik lagi ya, itu jadi cerminan gambaran bagaimana Tuhan originally mau kita seperti itu, dan itu yang menggambarkan image of God, image of yang penuh kasih dan sebagainya gitu ya. Jadi dari saya, apapun yang kita lakukan termasuk dalam berhubungan, yes, it's all about God, bukan tentang kita. Dan ini tentu saja adalah sebuah proses pengudusan, baik dari kita maupun orang yang berelasi dengan kita. Itu kita semua mengalami proses pengudusan itu. Makanya kenapa itu akan terus berjalan gitu ya selama kita masih ada di dunia, karena kan proses pengudusan seumur hidup gitu ya. Istilahnya ya itu intinya. Jadi ya pastinya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, berarti untuk kemuliaan siapa? Nah itu harus cek dan recheck ya. Yes, jadi balik lagi cek and recheck hati. Terus diminta Roh Kudus untuk memperbaharui hati kita terus-menerus semakin serupa seperti Kristus. Dan itu pasti tidak mudah, berdarah-darah. Tapi Roh Kudus memampukan kita lakukan itu. Yes. Thank you. Kalau dari saya, kenikmatan atau kepuasan sejati hanya dalam sebuah hubungan, ya, itu hanya kita bisa temukan kan dalam Kristus. Yes. Ini bukan suatu throwaway, cliche statement ya untuk kita, oh ya ini abstrak aja. Tapi nyatanya bagaimana? Karena kalau kita, misalnya kita bicara bahasa hubungan ya, yang kita cari dalam hubungan yang sehat, pasangan atau teman yang baik itu seperti apa? Orang yang setia, bukan? Yang paling setia siapa? Ya, orang yang mengasihi, rela berkorban. Tidak ada seorang saudara
tidak ada kasih yang sebesar seorang saudara yang memberikan Nyawanya. nyawanya. Nah, siapa yang benar-benar telah membuktikan hal ini gitu ya? Tidak ada orang yang mau rela menggantikan kita yang mestinya dihina, kita yang mestinya difitnah, kita yang mestinya didakwa atau dihukum, tapi dia mau menggantikan kita untuk menerima itu semua, ya. Dan dia juga menunjukkan bagaimana dia waktu Yesus menghadapi semua dakwaan ini, hinaan ini, dia tetap bisa menjaga dirinya dengan baik, tetap bisa mengampuni mereka, tetap bisa mengasihi mereka, yang memberikan teladan seperti ini dalam hubungan. Ya, ini tidak ada, hanya Tuhan. Sehingga kalau kita tahu hanya Dia yang dapat memuaskan itu, ya kalau kita mencari mencari Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita, dan ini bukan hanya untuk Tuhan saja ya. Tapi soalnya waktu kita mencari kenikmatan dari Tuhan, kita mencari Tuhan, kan soalnya yang menemukan kenikmatan itu kan kita. Kita yang dipuaskan juga, karena Tuhan mau. Karena sebetulnya Tuhan itu nggak perlu menciptakan kita. Tuhan itu sudah dengan sempurna, makanya Tuhan itu kan satu Tuhan, ini udah masuk ke satu Tuhan 3 pribadi, tapi bisa dalam persekutuan kasih yang sempurna, tidak membutuhkan ciptaan. Tapi makanya waktu Dia menciptakan kita pun sebetulnya is out of love, karena kasih. Karena Tuhan mau kita juga bisa menikmati persekutuan kasih ini yang dari Tuhan. Kenikmatan daripada kasih yang daripada Tuhan ini. Dia mau kita bisa menikmati itu, kita bisa mengambil bagian, menjadi bagian dari persekutuan yang indah ini. Nah, jadi sebetulnya untuk kita juga, makanya kita disebut sebagai gereja, tubuhnya Kristus. Dia yang kepala, Dia yang jadi sumbernya untuk semuanya, Dia pusat komandonya untuk kita semua. Dia ceritanya Dia kakaknya kita semua gitu ya. Atau Dia adalah yang tertua yang dari kita semua. Jadi persekutuan yang manis ini, itu kalau ada Kristus yang sebagai Tuhan, kita semua dipenuhi, sama-sama dipenuhi. Bayangkan sekarang sedih ini, di ruangan ini. Ya, selain kita ada orang-orang lain di ruangan ini, semua dari kita dipenuhi dengan luar biasa oleh Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan daripada kita semua. Kita semua orang-orang yang dipenuhi, melimpah banyak, sehingga kita tidak ada kekurangan. Yang ada kita mau saling membagi satu sama lain, memberi satu sama lain. Melimpah keluar. Nah, itulah gambaran yang kita temukan di gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 4 ayat 33 ya kan, dan kasih karunia begitu penuh memenuhi mereka. Buktinya apa? Bukti nyatanya yang real ya, bukan cuma abstrak aja, oh kasih karunia Tuhan penuh. Tapi buktinya apa? Tidak ada satu orang pun memiliki kebutuhan, tidak ada satu orang pun kekurangan. Ya, tidak ada satu orang pun kekurangan, semuanya saling membagi. Ya, semuanya tidak ada yang merasa semuanya pengen memperkaya diri dari mengandalkan mengeksploitasi, take advantage satu sama lain untuk memperkaya diri. Nggak ada, semuanya mau saling membantu, mau saling berbagi dan sebagainya. Nah, ini kan gambaran hubungan yang begitu luar biasa ya. Iya. Kalau Tuhan yang menjadi Pusat kepalanya. Oke, jadi memang dari setiap statement dan diskusi-diskusi yang menarik ini membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa relasi yang sehat itu bukan relasi yang tanpa konflik, tetapi relasi yang sehat adalah relasi yang berproses di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan bahkan kalau boleh saya mengutip sebuah ayat, saya lupa ini alamat ayatnya ya, yang bilang gini, Tuhan Yesus bilang, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah membawa kelegaan. Iya, jadi kalau misalnya di dalam sebuah hubungan itu tidak datang kepada Tuhan dan tidak membawa kelegaan. Kenikmatan antar sesama suami istri mungkin, gitu kan, kasih mesra, ya itu perlu kita cross check bersama. Nah, itu menariknya kata yang dipakai untuk kenakanlah kuk yang daripadaku ringan. Itu kata aslinya tuh sebenarnya bisa diartikan enak kuknya Tuhan. Asik. Ya, asik, nikmat gitu. Yes. Oke. Gimana, Kak? Dengan demikian saya dapat banget ya. Pokoknya semua dari awal sampai akhir itu dapat banget ya, bahwa sebenarnya hubungan tuh bakalan nggak stres kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Every day, every time tuh punya hubungan yang baik.
dan pada akhirnya hubungan kita dengan sesama pasti tidak akan mendatangkan stres gitu ya. Karena di sana ada kepuasan. Iya. Amin. Semoga Oke. kita tidak stres-stres ya guys. Iya. Kecuali kalau stres yang baik ya, kata Pak Denny boleh lah. Iya, yang stres. Masih ingat ya. Oke, Bonkers. Oke. Sampai ketemu di pembahasan topik selanjutnya. Selanjutnya. Thank you banget Ci Elsa. Thank you so much. Thank you. Ya, sampai jumpa.